Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 28 dari kelanjutan alur cerita Battle Through Devon ini, atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang memasuki memori Junsang. Saat ini dia melihat banyak sekali monster. Dan monster-monster raksasa ini berukuran sangatlah besar. Mereka semua menyerbu orang-orang dan ingin mengobrak-abrik pejuang dari dunia Senki atau tentara dari dunia Senki ini. Selain itu, ada lebih dari satu binatang buas dan jumlahnya sangatlah tidak terhitung. Tubuh Xiaoyan pun sampai bergetar melihat pemandangan ini, karena dia belum pernah sama sekali melihat pertempuran sebesar ini sebelumnya. Saat ini ada ribuan binatang buas yang meraung ke arah Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan lalu melangkah ke arah depan. Lalu ada sebuah kekuatan yang begitu kuat melonjak keluar dari telapak kakinya. Bahkan Xiaoyan sendiri sampai terkejut dengan kekuatan yang dimunculkannya ini. Sialan, apakah benar sekuat ini? Gumam dari Xiaoyan. Detik-detik berikutnya, Xiaoyan berpindah ke seluruh penjuru area perang itu hanya dengan satu kali lompatan saja, di mana Xiaoyan merasa bahwa kecepatan atau kekuatannya ini sangatlah kuat. Bahkan dia tidak menyangka bahwa dia bisa berpindah ke sana kemari hanya dengan satu gerakan kakinya saja. Kemanapun dia lewat, semua monster akan musnah dalam sekejap. Buar! Binatang-binatang raksasa itu pun runtuh seketika dan tubuhnya pun langsung meledak hanya karena aura Xiaoyan saja. Meskipun binatang buas ini dibunuh oleh Xiaoyan semuanya tanpa terkecuali, namun tetap saja binatang ini seperti tidak ada habisnya. Xiaoyan terus menyapu di medan perang. Tidak hanya satu makhluk ataupun bahkan puluhan makhluk. Mereka tidak bisa menahan pukulan Xiaoyan ini. Mata Xiaoyan benar-benar bersinar terang. Perasaan menjadi orang yang tidak terkalahkan benar-benar sungguhlah keren. Ini momennya Xiaoyan merasa kuat sekali ya. Monster setinggi ribuan kaki meledak hanya dengan satu kali pukulan saja. Xiaoyan langsung menyerbu ke arah musuhnya yang berkekuatan yang lebih tinggi lagi. Dan dia pun tidak terkalahkan. Semua monster perkasa ini bergegas menuju Xiaoyan, seolah-olah mereka tahu bahwa yang membunuh teman-teman mereka adalah orang ini. Dengan satu kali pukulan saja, lebih dari 10.000 binatang buas langsung terbunuh. Namun meskipun begitu, jumlah para binatang buas ini tidak ada habisnya. Meskipun Supreme sangatlah kuat, dalam keadaan seperti ini, mustahil bagi satu orang untuk bisa mengalahkan semuanya. Namun serangan Xiaoyan ini masih tidak berhenti sampai di situ saja. Dia sudah tidak tahu berapa banyak monster yang telah dia bunuh sekarang. Bahkan saat ini Xiaoyan serasa mati rasa. Meskipun dia menjadi yang tidak terkalahkan dan sangatlah keren, perasaan ini juga membuat Xiaoyan merasa kesepian. Mungkin ini perasaan yang sama yang dirasakan oleh Junsang ataupun Saitama nantinya. Mereka tidak memiliki musuh yang begitu kuat yang bisa membuat mereka sampai mengeluarkan kekuatan aslinya. Tiba-tiba di luaran sana terdengar sebuah suara. Hei Gujongseng, kenapa kamu menjadi lebih lemah seperti itu? Apa ya, kali ini kamu tidak akan bisa membunuh sebanyak yang aku bunuh, ucap dari suara itu. Xiaoyan lalu menoleh dan melihat ke arah suara itu. Hatinya sedikit bergetar. Hah? Dewa jahat, gumam dari Xiaoyan tanpa sadar. Akhirnya kamu mengakuiku sebagai dewa. Ingatlah bahwa sebenarnya aku ini dipanggil Shizun. Aku suka nama ini. Jadi jangan panggil aku dewa jahat, jawab dari Shizun. Xiaoyan tertegun sejenak. Namun ada senyuman kecil di wajahnya. Setelah Xiaoyan mengabaikan dewa jahat itu, dia terus menyerbu ke arah pasukan-pasukan musuh. Sosok Xiaoyan seperti bom. Dan semua yang dilewati dia berubah menjadi abu. Sekarang kamu menjadi lebih bersemangat lagi bukan dengan kemunculannya aku ini, ucap dari Shizun sambil mengikutinya dari belakang.
Saat ini tidak ada monster yang bisa melawan mereka berdua. Tetapi monster-monster ini sepertinya tidak ada habisnya dan tidak terbatas. Saiyan terus maju ke arah depan dan perlahan-lahan ada sebuah lubang cahaya yang besar yang muncul di depan mereka. Dari sanalah para monster-monster yang tidak terhitung jumlahnya ini keluar. Saiyan pun langsung melesat ke arah sana. Sialan, lagi-lagi kamu ingin menyerobot kesuksesanku kali ini. Aku tidak akan kalah darimu Gojongseng. Tunggu aku, ucap dari Shizun sambil mengikuti Saiyan dari arah belakang. Mereka berdua masuk ke lubang cahaya itu bersama-sama. Dan setelah mereka melewati lubang cahaya ini, mereka tidak lagi berada di dunia Senki, melainkan mereka tiba-tiba ada di alam iblis atau alam para monster. Monster-monster yang mengalir keluar menuju ke arah dunia Senki tentunya melewati lubang cahaya itu. Setelah mereka memasuki alam ini, Saiyan pun melihat bahwa alam ini telah hancur dan penuh dengan aura kematian yang sangat kuat. Saat ini, mereka telah tiba di sebuah dunia atau alam yang akan segera binasa. Jadi, para monster ini tidak punya pilihan lain selain menyerang dunia Senki untuk bertahan hidup. Namun tentunya, Saiyan tidak akan membiarkan para monster ini untuk menjajah dunia Senki. Daduduk, buar, bebek, 2000, buar. Oriana, pada saat ini, sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba menyelimuti Saiyan. Ini adalah untuk pertama kalinya Saiyan merasakan terancam. Kekuatan ini bukan berasal dari para monster, namun ada di sekitarannya. Karena ini berasal dari wasiat alam dunia itu sendiri. Aura ini, aura yang menekan Saiyan adalah aura yang dikeluarkan oleh dunia ini sendiri. Alam dunia ini bisa merasakan bahwa Saiyan telah membobol wilayahnya. Jadi alam dunia ini menggunakan kekuatan wasiatnya untuk menghancurkan Saiyan. Pada saat berikutnya, pemandangan yang dilihat oleh Saiyan ini benar-benar membuatnya terkejut. Buar! Saat melihat sekelilingnya, monster-monster yang tidak terhitung jumlahnya meledak dalam sekejap. Darah mereka pun berterbangan kemana-mana. Jumlah penghancuran ini mungkin mencapai angka 5 miliar. Dalam sekejap seolah-olah alam monster ini telah berubah menjadi lautan darah. Dan suara jeritan pun menyebar kemana-mana. Lautan darah ini telah mulai berputar-putar. Saiyan dan juga Shizun akhirnya datang secara perlahan, dan saat semuanya sudah berumuran darah, sesaat kemudian di tengah-tengah lautan darah itu yang telah berputar-putar ada sosok tubuh yang perlahan muncul. Dan ada 2 tanduk di kepalanya dan juga 6 mata di wajahnya. Dia memegang sabit besar berwarna merah darah. Lautan darah yang luas ini yang berada di bawahnya mengalir deras menuju ke arah tubuhnya. Rawr, meow. Sosok itu mengeluarkan teriakan yang membengkakkan telinga dan mengaum ke arah Saiyan dan juga Shizun. Meow. Begitu auranya terdengar, Shizun pun langsung mengangkat tangannya dan sebuah cahaya hitam lalu melesat. Spring, buar. Cahaya hitam itu pun langsung meledak. Sosok monster berwarna merah darah itu pun menghindar dengan sangat cepat. Namun cahaya hitam ini yang berasal dari dewa jahat tiba-tiba berbalik dan membordar-bardir monster merah itu. Daduduk. Buar. Cahaya hitam itu seolah-olah seperti nuklir ya, atau bukan nuklir. Mungkin rudal yang bisa diarahkan menuju kemana. Walaupun dia bisa dihindari, tetapi dia bisa balik lagi. Begitulah kira-kira. Sosoknya yang begitu kuat, yang sangat mendominasi pun ikut meledak seketika. Saiyan mengira ini akan menjadi pertarungan yang sangat relatif sengit. Tetapi Saiyan akhirnya menunjukkan ekspresi kecewa. Aku menang kali ini dan aku lebih cepat darimu. Gojongseng, lihatlah apa yang aku lakukan hanya dengan 1 serangan saja. Bagaimana menurutmu? Ucap dari Shizun sambil menertawakan Saiyan. Saiyan pun tidak berdaya saat ini. Setelah memastikan bahwa tidak ada gerakan dari monster merah itu, maka sudah dapat dipastikan bahwa monster merah itu telah terbunuh hanya dengan 1 serangan si dewa jahat ini. Hei, cepat beri aku ucapan selamat, atau setidaknya kamu harusnya merasa kagum kepadaku. Bagaimana? Akui saja bahwa aku ini lebih kuat darimu. Bagaimana? Ucap dari Shizun lagi. Sambil berbicara, Shizun ini melemparkan beberapa pukulan ke arah langit. Dan di saat berikutnya, langit itu pun mulai runtuh. Sepertinya Shizun memang bermaksud untuk menghancurkan alam iblis ini.
Kemudian, segel tangan Xiaoyan pun ikut bergerak dengan sangat cepat. Tentu saja, Xiaoyan tidak memahami segel tangan apa yang dia lakukan sekarang. Tetapi dia menggunakannya secara alami dan ilmiah. Seolah-olah dia memang benar-benar menguasai trik-trik itu. Dan ada sebuah teknik yang dimiliki oleh Supreme saat ini mulai muncul dan mengembun. Aura biru pun langsung meluap dari tubuhnya. Dan sesaat kemudian, sosok biru besar pun terbentuk di belakang Xiaoyan. Matanya bersinar dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Sinar cahaya biru ini keluar dari kedua mata sosok itu. Seolah-olah cahaya biru itu bisa menembus seluruh alam iblis. Dan di bawah cahaya ini, alam iblis itu pun runtuh dengan cepat. Dan monster-monster yang tidak terhitung jumlahnya bergegas menuju lubang cahaya itu dengan sangat panik. Tidak ada keraguan lagi bahwa alam monster ini akan segera hancur atau dikalahkan oleh mereka berdua. Kemudian Xiaoyan pun melihat sosok besar di belakangnya. Saat Xiaoyan menatap sosok itu, Xiaoyan pun terkejut. Mungkinkah itu adalah tubuh asli dari Dongyan? Xiaoyan memang telah membayangkan betapa kuatnya Supreme dari rumor-rumor yang beredar yang dia telah dengar saat ini. Tetapi dia belum pernah membayangkan bahwa kekuatan Supreme itu benar-benar bisa menghancurkan sebuah dunia. Tingkat kekuatan seperti ini telah melampaui jangkauan para dewa sekalipun. Namun pada saat ini Xiaoyan dapat memahami mengapa Supreme begitu kuat tetapi dia tetap mati. Seolah-olah dia merasa kesepian. Dan perasaan yang tidak dimengerti oleh Xiaoyan saat ini. Setidaknya untuk saat ini Xiaoyan benar-benar tidak bisa mengerti apa yang dipikirkan oleh Supreme. Jika Supreme sudah memiliki kemampuan yang begitu mengejutkan dan sampai bisa menghancurkan sebuah dunia, lalu apa tujuan dari reinkarnasi Supreme ini? Untuk saat ini, Xiaoyan hanya punya satu alasan saja yang bisa masuk akalnya, atau bagi dia ini alasan yang masuk akal. Sekalipun Xiaoyan bisa sekuat Supreme atau dewa jahat, Xiaoyan tidak akan mampu menghadapi bencana yang lebih besar dari apa yang dilihatnya saat ini. Kecuali jika Xiaoyan bisa menjadi lebih kuat atau bisa sekuat Supreme. Oleh karena itu, baik Supreme maupun dewa jahat belum mencapai akhir kekuatan mereka yang sebenarnya. Dan mereka menggantungkan harapan mereka kepada Xiaoyan ini. Xiaoyan hanya bisa tersenyum kecut saja. Dia tidak tahu dari mana rasa percaya diri Junsang dan juga si Jun berasal. Sehingga mereka berani untuk menyerahkan tanggung jawab yang begitu besar kepada Xiaoyan ini yang masih sangatlah lama. Seolah-olah mereka berdua memang menggantungkan harapannya kepada Xiaoyan. Berharap Xiaoyan bisa menembus level kekuatan yang belum pernah sama sekali dicapai oleh mereka berdua. Saat alam monster ini mulai runtuh, sosok Xiaoyan juga melesat ke arah belakang dan kemudian kembali ke dunia Senki melalui lubang cahaya itu lagi. Dengan lenyapnya alam monster, lubang cahaya itu pun secara bertahap menyusut dan menghilang. Meskipun ada banyak sekali monster yang telah muncul di dunia Senki ini, mereka sudah berada di dalam situasi yang benar-benar sekarat. Tepat ketika Xiaoyan terus melenyapkan para monster aneh ini, ada cahaya hitam kuat yang tiba-tiba menyelimuti dirinya. Xiaoyan segera melambaikan lengan bajunya dan kekuatan yang begitu kuat juga melonjak bertabrakan dengan cahaya hitam itu. Buar! Tiba-tiba hantaman kuat yang terbentuk dari tabrakan energi sekuat ini menyebabkan suatu badai yang sangat luar biasa. Dan para monster di sekitarnya langsung terhapuskan oleh hantaman energi yang kuat ini. Ternyata si Junlah yang telah menyerang Xiaoyan saat ini. Hei Junsang, alam monster telah musnah sekarang. Tidak ada yang perlu kita takutkan lagi. Sekarang saatnya kita pemanasan. Bagaimana? Ucap dari si Jun. Beberapa bayangan hitam yang terlihat dari kejauhan langsung melesat ke arah Xiaoyan dari segala arah. Pus. Sudah dapat dipastikan bahwa bayangan-bayangan ini pastilah klonnya si dewa jahat. Xiaoyan langsung mendekat dalam sekejap mata. Namun banyak cahaya hitam yang sangat kuat yang melesat ke arahnya juga. Kalian masih ingat bahwa roh dunia telah membentuk suatu tubuh. Dan momennya hanya dengan satu cahaya hitam saja ini dia sudah kalah. Dan sekarang cahaya hitam ini melesat banyak sekali ke arah Xiaoyan.
Shen langsung menyatukan dua jarinya. Lalu dia mengangkat tangannya dan menebas cahaya hitam itu hanya dengan dua jarinya saja. Dan sangatlah santai. Lalu cahaya hitam itu pun runtuh. Kemudian Shen lalu melambaikan tangannya lagi berkali-kali. Beberapa sosok yang melesat ke arahnya pun langsung roboh. Jonsang, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kenapa kamu menghancurkan klon-klonku? Ucap dari si Jun yang melihat adegan itu. Shen hanya bisa tersenyum kecut saja. Dalam pertarungan singkat ini, dia bisa merasakan perbedaan kekuatan di antara kedua belah pihak ini. Ternyata Supreme ini memang selalu bersabar terhadap si dewa jahat ini. Supreme mungkin menganggap bahwa dewa jahat adalah teman yang paling dekat darinya. Meskipun terkadang dewa jahat ini sangat menyebalkan, namun yang mulia ini sudah terbiasa dengan sifat si dewa jahat. Padahal Supreme bisa saja membunuh dewa jahat hanya dengan mudah. Tetapi jika Supreme melakukan itu, dia benar-benar akan kehilangan temannya dan menjadi kesepian seumur hidupnya. Shen pun lalu mengabaikan dewa jahat dan terus melenyapkan sejumlah monster yang masih banyak di dunia Senki ini. Jika saja Shen tidak mengambil tindakan, maka pasukan dunia Senki ini pasti akan habis terbunuh oleh para monster. Di saat Shen membersihkan sejumlah binatang buas, Shen juga beberapa kali menghadapi tekanan dari si Jun yang terus mengejarnya. Sebelumnya, Shen berpikir bahwa si Jun dan juga Junsang memiliki kekuatan yang sama. Dan baru sekarang dia menyadari kesenjangan kekuatan di antara kedua belah pihak itu memang terlalu besar. Tetapi si Jun tanpa henti mengejar Shen. Hei Gujong Seng, bertarunglah denganku sekali lagi. Apakah kamu tidak mempunyai nyali hingga kamu harus berlari-lari seperti itu? Pahlawan macam apa kamu ini? Kamu selalu bersembunyi seperti itu, ucap dari si Jun. Shen lagi-lagi hanya bisa tersenyum kecut saja. Aku ingin membandingkan kekuatanmu dengan kekuatan milikku ini. Pasti kekuatanku lah yang paling besar, ucap dari si Jun. Dia terus mengoceh sambil mengejar-ngejar Supreme atau Xiaoyan ini. Apakah dia benar-benar bodoh? Gumam dari Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan benar-benar tidak tahu harus menjawab apa. Lalu adegan ini pun kembali kabur. Sebelum semuanya menghilang. Dan sebuah ujian ini ternyata sudah berakhir. Kemudian Xiaoyan pun tiba-tiba muncul kembali di depan Zie. Perasaan menjadi orang yang paling berkuasa memang benar-benar membuatmu ketagihan, bukan? Tetapi menjadi orang yang berkuasa itu tidak hanya merasakan kebahagiaan karena ada kepedihan dan juga tanggung jawab di sana. Kamu bisa mengerti hal yang harus kamu pahami sekarang setelah kamu merasakan kenangan itu. Ucap dari Zie. Xiaoyan lalu mengangguk seketika ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia memang merasakan seperti apa yang dikatakan oleh Zie. Mempunyai kekuatan super, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dan dia merasa bahwa dia sangat bangga dengan kekuatannya. Namun di balik itu semua ada tanggung jawab yang sangat berat yang harus dipikul oleh orang itu. Kekuatan puncak milik Supreme dan bertarung perang sangatlah ganas. Xiaoyan akhirnya mengerti bahwa luar biasa sekali kekuatan Supreme ini. Baiklah nak, sekarang saatnya kita berpisah lagi. Aku akan tetap menantimu. Kita akan bertemu lagi setelah kamu melakukan penerobosan menuju immortality. Ucap dari Jie. Pling! Xiaoyan pun lalu membuka matanya secara perlahan. Ketika dia merasakan tubuh aslinya lagi, dia benar-benar kehilangan kekuatannya. Seolah-olah dia merasa sangatlah kuat lalu. Gue balik lagi ke tubuh asli. Dengan kekuatan yang seperti ini. Padahal Xiaoyan sebelumnya merasa bangga dengan kekuatannya yang dia miliki saat itu. Sebelum dia memasuki memori Junsang. Ketika dia mencoba mengendalikan kekuatan Junsang dan kembali lagi ke tubuhnya. Dia merasa ada perbedaan yang tidak bisa dibayangkan. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.